Halo semuanya, selamat malam. Kali ini kita akan live gathering kedua. Teman-teman pernah tidak mengalami masa kambuh-kambuhnya di tengah menjalani hidup minimalis, entah saat pengalaman decluttering atau budgeting, atau yang disebut dengan relapse? Nah, kali ini ada virtual gathering via live audio chat bersama Kak Ananda Nazif yang membahas tentang cara mengatasinya. Kak Ananda Nazif adalah penulis blog dengan tema inspiratif, salah satunya adalah minimalisme, dan dia sudah pernah menuliskan perihal relapse saat menjalani hidup minimalis ini. Silakan untuk join dan mendengarkan atau ikut berdiskusi. Oke, makasih Mas Madianto. Jadi Mas Madianto ini juga selaku founder ya dari Minimalis Indonesia. Dia yang juga founder dari Telegram Group sebelumnya. Juga Mas Madianto juga punya konten YouTube-nya juga ya. Bisa teman-teman yang belum tahu bisa search di YouTube dan jangan lupa subscribe. Yay. Oke, perkenalkan saya Daniel Wong di sini. Saya selaku moderator. Jadi teman-teman saya juga di sini kita semua di sini mengadakan virtual gathering. Teman-teman jangan sungkan ya untuk sharing pengalamannya. Sebelumnya saya mau mengenalkan dulu di topik kita hari ini. Kita ditemani oleh Kak Ananda Nasif. Ya, seperti yang disinggung sebelumnya oleh Mas Mahdianto, Kak Ananda di sini adalah seorang lifestyle blogger. Menggunakan nama penanya sebagai Ansolo, adalah blogger ini terinspirasi oleh orang-orang sekitar, perjalanan, kisah-kisah, pop culture, dan berbagai isu semasa. Nah, beberapa karya tulisannya tentunya mengangkat soal menjalani hidup minimalis, seperti pertama ada slow fashion dalam konsep hidup minimalis, curhat soal hidup minimalis dari minimalis yang tidak estetik, dan yang paling baru tulisan yang paling baru dipublikasikan di blog pribadinya tentunya adalah tentang cara mengatasi relapse di tengah berjuang menjalankan hidup minimalis, yang mana akan jadi isu sharing kita kali pada malam ini. Oh ya, Kananda juga pernah meraih beberapa prestasi dari hobi membuat tulisan blognya ini. Kalian bisa cek semuanya dengan menemukan blognya di website, tinggal ketik aja www.ansolo itu .net. Ini kebenaran saya juga sambil buka laptop, di depan saya sambil buka laptop sambil lagi liatin websitenya juga nih. Nah, teman-teman, bahasan soal relapse ini sangat menarik loh untuk diangkat. Kenapa? Setiap orang, mau sejauh apapun pengalaman hidup minimalis yang dijalaninya, tentu pasti ada masa jenuhnya, terus ada kambuhnya, di mana ini biasanya jadi undercover story bagi semua orang. Nah, maka dari itu teman-teman yang sudah hadir di sini, ya jangan lupa nanti ada masanya kita ini lanjutkan sesi sharing, di mana teman-teman bisa sharing cerita dan pengalamannya seputar isu malam ini. Oh ya teman-teman juga kalau nggak sempat untuk live, di unmute aja ya, di mute aja ya. Ntar kalau mau maju angkat suara tinggal di unmute. Tapi teman-teman juga boleh kok ngetik pertanyaannya di kolom chatroom. Oke, tanpa banyak kata-kata lagi, saya persilahkan Kananda untuk memulai pembicaraannya. Kananda, silakan. Udah kedengeran, Mas? Udah. Halo. Oke. Kenapa nih? Sorry. Kayaknya ada settingnya yang salah deh kayaknya. Oh, Ada iya sih sama. settingnya. Saya juga dibilang suara saya kurang jelas ya tadi ya. Iya, ya. Tadi Semoga nggak intronya kedengeran nggak intronya sih? Apa perlu saya ulang? belum ada mulai dari Kananda, tapi saya tadi udah lumayan udah ada intro dulu soal jelasin Oke, Kananda oke, soal website ya. Ya, boleh saya silakan. mulai aja gitu ya. Ya. Halo, selamat malam. Saya Ananda Nazif atau dipanggil Ansolo juga. Saya sehari-hari bekerja sebagai content writer spesialis di perusahaan IT dan full-time blogger. Jadi saya tertarik dengan konsep hidup minimalis ini di tahun 2017 setelah melihat wawancaranya Fumio Sasaki. Dari situ saya kepikiran, wah kayaknya saya perlu deh. Cuman karena saat itu masih kurang ilmu, jadi saya pikir, wah kalau saya hidup minimalis, saya kayak rasanya saya berat berpisah dengan barang-barang kebendaan saya, karena saya sudah mengumpulkannya secara lama, dengan susah payah, dengan jerih payah lah, dengan uang, dan
kebanyakan barang yang saya kumpulkan itu karena saya suka baca buku, jadi saya punya banyak buku yang langka. Jadi saya ngerasa kayak, saya di kamar saya yang kecil, saya lebih banyak buku, bergelimang dalam buku, dan saya merasa berat untuk melepaskan itu. Sama dengan Fumio Sasaki, dia juga suka baca kan, jadi dia banyak buku, banyak komik, dan juga ngerasa berat untuk melepaskannya. Tapi semakin lama saya belajar, ternyata capek juga punya terlalu banyak barang, dan saya pulang, terus saya kesel karena melihat kamar saya berantakan dan bukunya berserakan, terus berdebu. Di sini di kota di tempat saya tinggal di Pekanbaru, di sini sangat panas dan sangat-sangat berdebu. Bahkan laptop yang biasa saya pakai nih tiap hari gitu nonstop masih bisa berdebu gitu. Kebayang debunya gimana di atas buku, di kamera-kamera lama yang saya koleksi. Jadi saya kepikiran kayaknya saya harus merubah cara pikir saya dan bagaimana caranya saya melepaskan semua itu, tapi dengan legowo, dengan nggak sakit hati, dengan nggak mikir, ah sayang banget kemarin aku buang, padahal aku capek-capek carinya, susah carinya, duitnya habis gitu. Terus bagi saya sih lama ya, bagi saya untuk benar-benar bisa memahami minimalis itu. Saya baca bukunya, saya lihat orang-orangnya, saya dari apa akun YouTube ke akun YouTube lagi melihat gimana mereka berbagi perjalanan minimalis mereka sangat lama dari 2017, 2020 itu saya baru benar-benar bisa ngurangin barang. Saya sebenarnya ada beberapa hal yang bagi saya tuh nggak masalah kayak pakaian saya nggak masalah kayak donasi karena saya cepet bosan jadi saya donasi pakaian saya. Tapi ada beberapa benda terutama buku itu sangat sayang sekali bagi saya untuk memberikannya ke orang lain. Tapi sejak tahun 2020, sejak kita pandemi, saya kan WFH, jadi otomatis mau nggak mau tiap hari nyulit kamar kerja di situ, tidur di situ, terus kayak istirahat di situ, jadi agak bengap gitu, pengap. Jadi saya kayak mulai kayaknya saya juga menderita anxiety, juga punya panic disorder, saya punya depresi, saya orangnya gampang tertrigger. Udah gitu saya pikir kayaknya saya harus ngelakuin sesuatu untuk meringankan anxiety saya. Kayak cemas aja bawaannya. Apalagi tahun lalu kan kita pandemi jadi tambah cemas saya dia. Jadi saya pikir ya udahlah, akhirnya saya donasikan buku saya. Yang paling berat yaitu saya mendonasikan buku sekitar hampir deh 600 buku yang saya donasikan. Dan anehnya waktu itu saya ngerasa kayak lega gitu, kayak plong. Somehow saya kayak kayak kita pernah nggak sih ngelihat kayak binatang di rantai, saya ngerasa rantai saya putus gitu. Itu saya nggak ngerasa, wah kayak ada satu beban yang ringan gitu. Dan dengan buku itu juga didonasikan, saya juga berpikir karena Indonesia itu sangat rendah ya minat bacanya. Saya harap sih orang yang menerima buku itu bisa senang membaca gitu karena buku kan bukan hal yang kamu beli for fun bagi banyak orang gitu. Jadi mereka kamu beli buku itu mikir gitu, harus ngeluarin uang banyak atau mereka kadang beli buku yang kayak salah baca atau apa gitu. Jadi dengan berbagi itu saya harap bisa meningkatkan minat baca juga. Jadi mereka bisa donasi buku itu ke orang lain. Dari pertama saya di catering buku, kemudian saya di catering sepatu, saya juga punya banyak sepatu, entah kenapa, saya juga tahu. Terus karena murah saya beli, biasanya kayak gitu sih murah, beli perempuan lah namanya. Terus pakaian, jadi sekarang saya hanya punya pakaian kayak dari 100% saya hanya punya kayak 20% sekarang. Terus buku yang saya punya juga tinggal yang saya memang mau keep saja. Terus dari 2020 itu perjalanannya cukup berat karena biasanya kan saya mulai masuk kantor lagi itu bulan September. Jadi otomatis saya kayak harus punya pakaian kerja gitu. Jadi saya agak miss di sini. Jadi saya di catering besar-besaran terus saya bingung, saya pakai kerja apaan ya? Jadi saya confused gitu karena kembali kepikiran gitu, ya besok kerja, bulan depan udah masuk kerja. Jadi mau nggak mau terpaksa saya beli beberapa pakaian, nggak terlalu banyak sih, tiga helai pakaian buat tambahan. Akhirnya saya beli itu pakaian buat nambah pakaian yang udah keburu hilang.
lupa mikirnya bahwa bakal masuk kerja lagi. Terus jadi dari progresnya itu saya udah ngurangin banyak hal. Sekarang kamarnya udah lumayan legaan, udah bisa kayak aerobik dalam kamar malahan. Olahraga kan karena nggak bisa keluar, saya olahraga lewat YouTube aja. Jadi ada waktu-waktu saya karena awal-awal itu ya, kalau kita pertama kali tahu soal suatu hal dan kita sangat excited, sangat senang gitu. Jadi kita kayak, oh gue seneng nih, jadi gue bikin gitu, kita bikin gitu. Kayaknya we can do it, memang we can do it. Tapi at the same time kita terlalu excited di awal, abis itu lama-lama kayak progres itu kayak naik turun gitu. Di tengah-tengah saya jadi kayak down gitu. Aduh, ngapain ya saya buang barang kemarin, aduh suka mikir-mikir kayak gitu. Terus saya relapse. Relapse itu istilahnya itu kalau kita pecandu, kita udah masuk rehab nih, udah bagus gitu. Jadi pas berapa bulan, berapa tahun setelah kita merasa baikan, tiba-tiba kita kayak pengen make lagi gitu. Saya nggak tahu ya gimana apa yang saya nggak pernah coba juga. Jadi uh, terus ada relapse itu juga bisa dipakai untuk kesehatan mental. Kayak kita udah rehab, ini kita sakit suatu penyakit mental, terus kita udah merasa baikan. Terus tiba-tiba di tengah jalan kita down lagi karena kita tertrigger something. Saya tertrigger itu karena ini sih kayak saya ngerasa hollow tiba-tiba karena barang saya udah tiba-tiba udah nggak ada gitu, nggak udah biasanya full, tiba-tiba yang kayak buka lemari pakaian saya cuma ada berapa helai waktu itu. Terus saya kayak aduh apa yang mau dipakai gitu, dan saya sebagai seorang minimalis, menurut saya, untuk saya sendiri, saya nggak bisa cuci pakaian setiap hari. Pertama saya nggak ada waktu, kedua limbahnya lebih besar. Jadi saya cuci pakaian itu 2 kali seminggu atau sekali seminggu. Saya apa kayak tunggu banyak baru saya cuci sekaligus gitu. Jadi mau nggak mau saya kayak karena itu kali saya ngerasa kosong, saya pulang ke rumah, saya ngeliat kok kosong ya. Karena saya juga beauty blogger, jadi biasanya saya dapat job itu, endorsement itu banyak gitu kan, kayak skincare, makeup, terus kayak lemari saya yang kemarin full dengan skincare makeup itu saya udah 50%-nya udah saya kasihkan, mungkin 60%-nya. Tinggal yang saya keep. Yang saya keep ini sebenarnya cukup banyak sih kalau menurut saya ya. Tapi saya nggak bisa buang karena ini akan jadi akan saya buat sebagai stok untuk sampai akhir tahun ini. Jadi saya bisa ngemat dari situ. Terus saya relax, saya ngerasa kayak eh kosong. Sebenarnya nggak kosong sih, lebih tepatnya kayak kita kebiasaan hoarder ya, kita menumpuk barang, terus tiba-tiba dalam sekelip mata. Karena saya di cateringnya nggak step by step, saya di cateringnya kayak seminggu itu gone langsung. Terus yang kayak betul-betul yang kayak dari 100% bisa gone sampai 80% sampai 70% gitu. Jadi kerasa banget kosongnya. Itu yang kadang-kadang bikin saya relax. Saya sendiri sebenarnya kalau belanja online itu tergantung kebutuhan. Bahkan riwayat apa kayak Shopee, saya baru pakai Shopee itu tahun lalu. Saya baru sadar ternyata saya nggak beli banyak barang ternyata. Dan saya hanya beli barang-barang yang dibutuhkan. Cuman karena satu lagi saya relate itu karena saya nggak ada hiburan. Sejak kita pandemi kan kita di rumah, terus saya udah balik WFH, kadang WFH, eh, kadang ke kantor gitu. Kemarin WFH sebulan gitu. Jadi saya kayak stress, burn out gitu kayak saya cuma tahu, saya cuma literally cuma pergi kerja, pulang kerja, dari itu aja. Saya nggak ke mall, saya nggak ke kafe gitu. Saya ke kafe pun kayaknya baru minggu inilah, kayak sekali 2 kali gitu. Itu baru saya mau keluar gitu. Sebelumnya cuma ya kantor atau di rumah aja. Jadi saya benar-benar nggak ada hiburan. Saya biasanya kayak traveling, kayak backpacking kemana gitu atau camping. Jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi itu yang bikin saya kayak tertrigger gitu. Kalau bosan, saya udah baca buku, buku udah pada habis dibaca gitu. Terus saya kayak ada tahapnya saya bosan baca buku, mau nggak mau saya kayak window shopping ke online. Terus saya relax di situ, terus saya kayak beli. Karena saya nggak butuh sih sebenarnya barangnya, cuma saya pikir saya butuh gitu. Itu kayak penyangkalan diri, pembenaran diri gitu. Jadi karena diskon saya belilah, nggak terlalu mahal, nggak bisa juga dibilang murah gitu. Cuman saya ngerasa kayak gimana ya, merasa bersalah habis itu. Soalnya saya udah capek-capek ngumpulin.
duit gitu kan kayak nabung, tiba-tiba saya kayak relapse ngabisin duit gitu. Itu salah satu triggernya itu gara-gara nggak ada hiburan gitu. Sebenarnya saya nggak harus merasa bersalah banget karena saya juga memberikan kayak kayak untuk orang lain, mengalamatkannya untuk orang lain gitu. Dan saya rasa saya berhak juga menikmati uang jerih payah saya gitu karena saya nggak bisa liburan mungkin dengan membeli barang bikin saya happy gitu. Semuanya itu ups and down gitu. Jadi kayak saya lebih banyak sih kayaknya saya relapse itu beli makanan. Makanan yang lebih banyak karena kalau mau beli barang bingung juga mau beli baju mau kemana, mau beli sepatu juga mau kemana gitu kan. Jadi saya kayak bisa ngabisin berapa ratus ribu, cuman saya kayak bosan gitu. Jadi saya akhirnya kayak relapse beli makanan, beli yang manis-manis. Cuman karena saya burnout, emosi saya lagi gak stabil, jadi saya perlu makanan manis buat happy gitu. Terus kadang kayak saya ngirimin teman saya hal-hal yang aneh gitu begini ini apaan tiba-tiba ngirim tas saya juga bingung yang penting saya kayak pengen ngeluarin duit aja gitu karena kita nggak ada hiburan lagi ya jadi kayak shopping itu kayak seneng gitu pas dapat barangnya senang gitu itu berapa lama kemudian kita ngerasa kayak barang bahkan barang yang kita beli excited itu pas sampai pas dapatnya excited gitu kan berapa hari kemudian kita baru lupa gitu jadi kayak relapse saya lebih sering ke situ sih ya. Dari yang biasanya shopping hanya berdasarkan kebutuhan atau lagi diskon terus tiba-tiba nggak shopping nggak beli apa-apa karena saya kemarin buat challenge no buy gitu. Eh, dan juga saya lagi membatasi beberapa proyek sebagai beauty blogger karena saya sempat kayak yang saya bilang tadi saya sempat kayak lelah dengan barang gitu jadi saya membatasi job-job yang kayak beauty blogger karena kadang kita bisa terima produk itu banyak gitu. Terus kayaknya itu deh sejauh ini itu deh cerita saya tentang relapse. Saya relapse itu sekitar sejak bulan apa ya saya relapse ya? Bulan Mei kayaknya. Bulan Mei saya relapse. Udah yang Juni terakhir kemarin saya kayak oke, ini kayaknya harus dihentikan gitu karena saya kembali kayak pikiran logis saya mulai kembali gitu. Saya mungkin bisa mengalihkan kayak keinginan saya untuk shopping untuk hal yang lain gitu. Jadi kayak saya harus balik lagi mensortir barang saya yang saya lakukan minggu lalu. Jadi saya kayak uh, mulai mulai baik lagi sejak beberapa minggu ini. Begitu. Oke, makasih banget Mbak Kananda untuk ini sharingnya yang benar-benar mengena dan cukup menampar ya buat saya sendiri juga dan teman-teman yang baru join mungkin ada yang nggak masih belum ngeh juga ya. Jadi relapse yang menjadi isu kita malam ini yang dibawakan oleh Kananda itu jadi seputar ya ibaratnya kalau kita dalam menjalani hidup minimalis, kita pasti ada rasa jenuhnya, pasti ada kambuhnya, di mana kita bisa balik lagi, kita udah mulai nge-decluttering barang-barang yang kita nggak perlu, tapi ada kalanya kita, nah yang seperti dirasakan oleh Kananda tadi, ada rasa mau mau beli lagi, jenuh jadi keisi lagi gitu. Nah, yang paling sering kejadian juga memang yang di seminar terbukanya Marie Kondo itu paling sering ditanyakan saat orang melakukan decluttering untuk memberikan space, tapi hal yang sering terjadi apabila kalau kembali lagi menjadi penuh dengan barang. Nah, ini memang semua dialami oleh semua orang. Nggak terkecuali Kananda dan saya juga. Nah, untuk teman-teman boleh sharing kalau ada pengalaman seputar menjalani hidup minimalis dan kadang-kadang ada perasaan pengen ini lagi, pengen balik lagi ke masa sebelum minimalis, menjalani hidup minimalis. Boleh teman-teman silakan. Ayo nggak apa-apa teman-teman kita sharing.
Ayo, mari kita curhat bareng-bareng di sini. Kita bisa curhat mau nangis-nangis. Biasanya kadang pengen nangis juga waktu relapse kemarin sebenarnya. Oh, iya ya, benar-benar. Apalagi sekarang kita kayak udah mulai lagi kayak tahun lalu ya Mbak ya, udah lockdown lagi. Mm-mm. Tadi ada yang mau angkat suara ya. Oh ya teman-teman juga kalau yang nggak sempat juga boleh ini ya, boleh kalau ada pertanyaan boleh diketik, ntar boleh ditanyain biar bisa dijawab oleh Kananda juga ya. Menunjuk ya, aduh menunjuk siapa ya? Coba tunjuk aja. Romi, Romi, Mas Romi boleh tinggal diklik ininya, unmute-nya sampai tombolnya tanda hijau. Ya, terima kasih. Oke, halo. Suara saya bisa didengar nggak? Bisa. Mungkin agak Aman ya, dikerasin suaranya dikit aman kali ya? ya. Aman. Ya aman. Aman. Saya dengar. Oke, uh, terima kasih sebelumnya ya udah boleh join di grup ini gitu. Sebelumnya memang saya termasuk pendatang baru ya di gaya hidup minimalis ini. Nah, mungkin 1 tahun terakhir inilah gitu. Cuma memang sebelumnya sudah ngambil keputusan untuk uh, jalanin hidup kayak gini gitu. Karena memang kebetulan juga saya memang konsentrasinya di bidang teknologi, jadi memang nggak mungkin jauh dari apa ya dalam tanda ya komputerisasi lah istilah seperti itu. Jadi memang lingkungan saya itu lingkungan terkomputerisasi. Nah cuman memang jadi tidak fokusnya itu adalah karena pada saat bekerja ada hal-hal yang memang bisa bikin saya tidak fokus ya, contohnya sedikit-sedikit sosial media seperti itu, kemudian sedikit-sedikit kehidupan YouTube seperti itu gitu. Jadi kayaknya udah mulai nggak nyaman dengan hal seperti itu ya, jadi saya coba untuk kayaknya mungkin karena dari YouTube juga ya, saya ngelihat ini kayaknya lagi rame untuk membahas tentang gaya hidup minimalis, jadi saya ikut coba menjalani dulu gitu selama 6 bulan pertama. Tapi memang rasanya awalnya nggak nyaman sih, karena ada rasa apa semacam ada rasa cepat jenuh, seperti itu yang saya rasakan kayak gitu. Cuma akhirnya lama-lama memang kebiasaan gitu, karena yang saya tahu memang itu tergantung habit aja ya. Maksudnya pada dasarnya kita kan pasti bisa menjalani habit kebiasaan baru, walaupun di awal-awal itu agak susah gitu, tapi lama-lama pasti terbiasa gitu. Dan akhirnya 100% saya udah nggak menggunakan jejaring sosial atau media apapun gitu. Cuma kalau untuk satu media, yaitu satu jejaring sosial Facebook, itu karena memang tuntutan pekerjaan gitu, jadi memang tetap menggunakan itu gitu. Nah tapi untuk hal yang lain udah mulai dikurangin. Sempat juga berlangganan Netflix, tapi di satu titik saya ngerasa ini nggak bisa ini, karena kecanduannya udah luar biasa itu dengan Netflix. Habis itu udah di unsubscribe aja lah sudah gitu. Nah ngomong-ngomong masalah relapse ini, saya juga mau sharing ya, karena tadi juga ada beberapa yang karena memang situasi kondisi pandemik memungkinkan kita untuk akhirnya tersesat kembali dan ke-trigger lah dengan smartphone kita untuk untuk ya nggak menjalani hidup yang bukan minimalis lagi gitu. Nah, saya nggak tahu ya apakah ini juga pernah dirasakan oleh teman-teman yang lain juga gitu. Kalau saya agak agak susahnya dan jadi tantangan saya itu adalah karena saya punya pasangan yang memang tidak menjalani pola hidup yang sama kayak gitu. Maksudnya saya punya pasangan yang memang tidak minimalis juga gitu dengan konsep gaya hidupnya gitu. Jadi untuk menjalani itu memang agak berat gitu. Jadi apalagi kalau kita sudah punya anak ya gitu.
Itu agak susah tuh karena di rumah pasti wah luar biasanya berantakan kayak gitu kan karena memang kebutuhan mereka kayak gitu kan yang kita harus penuhi kayak gitu. Tapi eh, saya tuh pengen tanya aja sama teman-teman yang lain juga gitu. Adakah yang punya pengalaman sama dengan seperti saya gitu? Jadi kita punya pasangan hidup yang sama, kita punya pasangan hidup yang beda 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 apa nih? Beda cara melihat sesuatu. Kalau saya melihat sesuatu tuh lebih simple, lebih praktis, lebih esensial gitu. Kemudian pasangan kita uh, lebih maksimalis kayak gitu kan. Nah itu kalau teman-teman yang lain ada yang ngomong kayak gitu bisa juga kita kita sama-sama sharing lah kayak gitu. Kalau saya sendiri sih uh, masih belum ketemu apa ya, masih belum ketemu gimana sepakatnya kayak gitu. Jadi masih masih saya masih tetap dengan cara saya, pasangan saya juga tetap dengan cara pasangan saya kayak gitu. Anak-anak juga seperti itu kayak gitu. Jadi kadang ada nggak ketemunya gitu, kadang ada apa? Ada cekcoknya untuk hal-hal yang urusannya simpel kayak gitu maksudnya. Eh, Bagaimana gitu kalau teman-teman yang lain juga ada yang mengalami hal yang seperti itu boleh juga di sharing-sharing di sini gitu. Nah, berkaitan sama retest itu alhamdulillahnya ya, saya belum belum ada sih sejauh ini gitu. Jadi sejak sudah nggak ini lagi, nggak tahu apa, sosial media kayak gitu, memang lebih lebih enak aja gitu. Lebih enak aja jalani hidup gitu. Nah, yang memang agak sedikit susahnya itu adalah ketika kita ngobrol sama teman gitu. Ketika teman lagi ngomong sesuatu yang lagi viral, ya kita kayak orang lagi kudet aja gitu pada saat mereka ngasih tahu kita, ada yang lagi viral di TikTok nih, ada bahasan ini gini 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 gitu. Kita kayak orang on aja gitu. Apa sih ada apa gitu. Tapi itu nggak lama sih, paling cuma persekian detik saja kita ngalami seperti itu. Habis itu udah ngobrol lagi gitu. Jadi ini cuma masalah masalah apa ya? Bahan omongan aja kayak gitu yang mau diomongin sama orang yang memang selalu up to date kayak gitu. Nah, ini juga berasa berasa banget sih saya gitu. Jadi dulu tempat saya ngerasa FOMO ya terhadap sesuatu karena kan memang tuntutan pekerjaan yang harus saya sampaikan dengan orang lain bahwa saya harus lebih tahu daripada yang lain kayak gitu. Itu tuntutan pekerjaan gitu. Tapi kalau sekarang ya udahlah, yang penting ilmu yang saya berikan ke yang lain itu tersampaikan walaupun tidak ada kaitannya dengan yang lagi viral saat ini, ya itu saya nggak terlalu pikirin kayak gitu. Itu aja sih pengalaman dari saya. Tapi yang tadi ya, kalau ada rekan-rekan di sini yang punya pengalaman, punya pasangan yang tidak satu apa, tidak satu gaya hidup dengan kita tuh gimana gitu cara cara jalaninnya gitu. Begitu Mas Daniel dari Iya, saya. makasih, makasih banget Mas Romi. Ini benar-benar ya kayak salah satu yang bikin kita relapse juga kan karena kita hidup di rumah serumah dengan orang yang tidak menjalani gaya hidup minimalis gitu. Nah, ini juga salah satu alasan juga gimana kenapa kita bisa jadi relapse gitu di tengah berjuang menjalani hidup minimalis. Mungkin ya seperti tadi Mas Romi alami juga, teman-teman mungkin ada juga yang dialami yang sepengalaman gitu sama Mas Romi. Silakan. Ada yang mau curhat lagi? Ayo kita curhat bareng. Ananda, sebenarnya menarik loh yang tadi dibilangin Mas Romi, salah satu emang alasan kenapa kita jadi kambuh lagi atau apa kadang-kadang juga Mm-mm. ya dari diri kita sendiri ya. Oh iya, teman-teman juga boleh ya kalau misalnya ada pertanyaan atau nggak sempat untuk untuk join mungkin karena emang lagi nggak memungkinkan, lagi di luar atau apa, boleh boleh juga diketik di chat room, ntar bisa Daniel bacain dan bisa di share, jadi bisa di respon sama Kananda. Kananda, sambil nungguin yang lain nih, Kananda masih ngomongin soal yang tadi. Kan emang kita emang di tengah kemajuan teknologi sekarang ya Kananda. Nah ini salah satu juga yang bikin kita mau nggak mau bisa untuk mengisi kejenuhan kita gitu. Kananda sendiri ada tips triknya nggak sih untuk yang kayak gitu? Gimana Kak?
Ada Tesi Herawati. Mbak Tesi mau sharing? Halo Kak, Kak bagi tipsnya dong buat bisa konsisten menjalani hidup minimalis gitu. Saya juga masih belajar sih, masih belum konsisten juga. Gitu aja sih. Oh, oke. Oke, jadi Kak Tesi di sini dia sharing dia baru pada saat menjalankan hidup minimalisnya dia mau tanya gimana sih caranya supaya bisa konsisten menjalani gaya hidup minimalisnya. Kayak gitu ya Kak Tesi ya. Ya, gitu lah. Iya. Mungkin Kak Nanda bisa bantu jawab kalau selama sepengalaman jalani hidup minimalisnya gimana sih cara untuk menjaga kita biar konsisten nih. Kan Kak Nanda yang udah ngalamin juga beberapa kali relapse gitu. Tapi kan kadang ada kita mau mulai dari mana kayak gitu kan. Kadang suka ada pikiran dari mana ya bakal walinya. Kayak gitu gimana, Kak? Mungkin kalau ini dari saya ya, Kak Tesi. Sebelumnya saya mau nanya dulu, Kak Tesi mulai menjalani hidup minimalisnya sejak tahun berapa nih? Baru-baru sih, Kak. Mungkin Baru-baru. sebulan 2 bulan ini. Jadi masih Oke. sedikit-sedikit dari pengetahuan, terus mulai dari mana decluttering yang sedikit-sedikit lah gitu. Oh, oke. Ini aku sharing aja sih dari aku juga nggak gitu belum lama ya menjalani hidup minimalis kurang lebih setahun. Dari pertama sih aku riset soal minimalis. Riset sekarang kan lebih gampang ketimbang zaman dulu ya. Kita bisa dari YouTube, bisa dari website, bisa dari Instagram gitu. Di situ banyak banget ini soal ngomongin soal minimalis. Nah, dari situ yang saya dapat untuk memulai hidup minimalis itu pertama kita harus set goals gitu. Selain goals kita apa untuk menjadi minimalis? Seperti contohnya saya tuh mau mengurangi distraksi dari banyaknya barang yang saya punya. Semakin banyak barang di sekitar saya, itu bikin distraksi itu makin bikin burnout gitu di pikiran saya, di mana saya jadi nggak fokus gitu yang namanya mau menjalani hidup gitu. Nah itu yang jadi strong why saya gitu untuk memulai hidup minimalis. Nah, soal konsisten atau enggaknya, nah saya juga nggak lepas sama yang dialami Kananda sama Kak Romi tadi. Ada masa kambuh-kambuhnya. Saya udah mulai decluttering baju. Nah, tadi juga seperti bilang Kananda, bajunya juga ini ya, udah mulai sedikit. Nah, saya lihat orang-orang minimalis di YouTube yang saya lihat kok bajunya polos-polos gitu ya. Nah, di situ saya jadi kayak mulai mulai lagi suka belanja baju lagi mulai dari 1, 2, yang penting polos deh gitu. Nah di situ kan jadi saya bertanya pas udah ini lagi buka lemari lagi akhirnya baju saya nambah lagi. Nah di situ saya kembali ke alasan saya kenapa mau memulai hidup minimalis gitu. Jadi ya saran saya untuk KTC mungkin yang baru mulai ya tetapkan dulu goalsnya apa gitu dengan menjalani hidup minimalis gitu. Kira-kira Oke, Kak Daniel, makasih ya sharingnya. sama-sama Tesi. Tes. Oh, Oke, akhirnya halo. normal. Nah, sehubungan tadi yang baru ditanyain sama Kak Tesi nih, untuk Kananda sendiri, Daniel mau nanya nih, Kananda memulai hidup minimalisnya itu apa ya? Apa sih yang jadi goalsnya dengan menjalani hidup minimalis untuk Kananda sendiri? Goals, kalau saya sih pribadi memang mau ini kayak mengurangi panic disorder saya, anxiety sama depresi saya. Karena menurut psikiater saya mengurangi barang juga bagus untuk kesehatan mental. Itu sih goal utama saya. Jadi saya kayak nggak perlu lagi kayak harus happy dengan barang gitu. Jadi saya tanpa barang pun saya bisa happy gitu. Jadi saya nggak harus
mencari validasi dari suatu barang. Itu goal saya menjadi minimalis. Karena jujur aja sejak jadi minimalis, anxiety saya udah mulai berkurang. Udah kayak jauh berkurang dari yang dulu. Bahkan dulu itu kayak saya parah banget gitu. Jadi menjadi minimalis membuat penyakit mental saya lebih lebih berkurang dan lebih stabil. Jadi kebiasaannya sih kalau orang menjadi minimalis itu memang harus ketika Dan bilang tadi harus cari set atau apa alasannya tuh apa, terus set goals-nya apa gitu. Dan sebaiknya mungkin karena belajar dari pengalaman kesalahan saya, sebaiknya memang di clutternya dimulai dari step by step, jangan langsung yang gedebrak, langsung hilang semua barang nanti itu relapse-nya parah banget kayak karena kita masih baru jadi kalau kita langsung excited semua jadi kita kayak lost abis itu. Oh, udah dibuang nih barang terus selanjutnya apa pasti kayak gitu kita mikirnya kayak saya kemarin selanjutnya apa gitu. Buka baju, buka lemari ada apa-apa bajunya ternyata udah habis nggak bisa kerja beli lagi gitu. Itu sih kalau menurut saya. Iya, jadi kita banget itu ya kan Nanda. Saya ngalamin Banget. juga itu. Saya pernah kayak udah baju nggak ya kayak jadi akhirnya beli lagi padahal udah decluttering besar-besaran gitu. Padahal Iya. memang iya jadi kalau dipikir-pikir ya benar katakan Anda decluttering emang harus dimulai step by step khususnya untuk yang baru gitu. Kecuali memang ya ini yang memutuskan untuk seperti tahap ekstrim tapi rasanya nggak disarankan gitu ya. Gitu. Nanti bingung habis itu. Oke, masih ada waktu kita 10 menit lagi. Buat teman-teman lainnya mungkin ada yang mau coba sharing atau ada yang mau si pertanyaan kali bisa. Sini saya lihat tadi ada Mas Ahmad Hussein. Mas Ahmad Hussein mau sharing Mas atau ada sharing pengalaman atau ada pendapat atau ada pertanyaan boleh Mas? Halo, tes. Halo, halo Mas Ahmad. Halo. Ya, jadi gini, selamat malam sebelumnya semuanya, abang-abang dan kakak-kakak. Jadi gini, saya itu punya kebiasaan nih kak, nggak tahu ini dibilang minimalis tapi memang saya itu punya prinsip, punya punya pandangan tentang hidup minimalis ke diri saya. Namun menurut kakak dan abang, kalau kita menggunakan outfit baju seragam yang itu aja dari sudut pandang abang atau kakak gimana? Mohon pendapatnya kak. Saya ke kantor pakaian saya itu aja. Kan saya kayak saya biasanya kan suka ganti-ganti pakaian gitu kayak ya cewek lah namanya kan suka fashion. Terus pas saya jadi minimalis saya pakai pakaian itu aja saya ngerasa kayak malah lebih nyaman gitu. Bahkan orang nggak sadar saya pakai pakaian yang sama. Karena kita di kantor orangnya terlalu banyak kayak gitu kayak bawa ini urusan masing-masing. Jadi menurut saya sih nggak masalah kalau pakai pakaian yang itu aja asal bersih aja sih kan. Itu aja sih. Kan kita yang pakai orang mau lihat mau ngomong apa ya masa bodoh kalau menurut saya gitu. Saya mau pakai ini saya nyaman dengan ini saya pakai gitu. Kayaknya menjadi minimalis itu salah satu keasikannya adalah kita jadi nggak perlu validasi orang. Jadi orang mau ngomong apa soal pakaian kita gitu. Selama sopan, sama bersih gitu. Wangi lah gitu. Jadi ya masa bodoh gitu. Itu sih enaknya jadi minimalis. Jadi kita nggak peduli lagi orang mau ngomong soal apa soal pakaian kita selama itu sopan aja sih gitu. Kalau kita nyaman aja gitu kan. Terima kasih kak Ananda. Ya sama-sama. Oke, Mas Ahmad, ada lagi nggak yang mau diutarakan atau ada yang lagi mau ditanyakan? Atau udah cukup?
sudah Bang, mungkin nanti saya mau ikut yang itu tuh tentang digital minimalis. Oh iya, udah ini ya. Oh iya benar harus ikut nih. Oke, makasih Mas Ahmad. Kita Ya masih sama-sama. ada ya kita masih ada sisa waktu 5 menit lagi. Boleh satu orang lagi deh. Saya persilakan untuk share atau ada pertanyaan. Daniel, Mas Daniel, Halo, Mas, nih Romi Mas, tambahin sedikit aja sih. boleh. Ini kalau kalau sebenarnya kalau kita bahas malam ini sebenarnya panjang ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya banyak yang mau pengen saya bahas, cuma karena memang kita harus terbatas waktunya juga nggak semua kita bahas. Tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan Mas Ahmad tadi ya, apakah baju kita atau outfit kita yang kita pakai itu aja juga nggak ada masalah. Cuma maksudnya apakah memang bajunya itu saja yang dipakai terus lantas baju itu tidak kita bersihkan atau tidak kita cuci untuk dipakai terus-terusan, mungkin nggak kayak gitu ya konsepnya, mungkin karena dengan satu jenis baju yang sama kita punya ada beberapa yang mungkin satu hari kita pakai satu kali kemudian kita cuci, mungkin bisa seperti itu juga gitu. Cuma ya itu tadi disampaikan oleh Mbak Ananda, benar itu Mbak. Jadi poinnya kalau yang saya tangkap itu adalah kenapa kita menggunakan baju yang sebisa mungkin orang itu tidak fokus dengan apa yang kita pakai, tapi orang itu akan fokus dengan konten yang kita akan bahas. Misalnya gini, waktu kita lagi ngobrol sama yang bersangkutan, orang itu tidak lagi ke fokus dengan hal yang lain, ya ke baju kita, tapi dia fokus dengan apa yang kita sampaikan. Jadi penyampaian pembahasan kita dengan orang tersebut itu bisa lebih maksimal gitu tanpa harus ada pembahasan yang lain kayak gitu. Mungkin itulah kenapa orang-orang yang kita lihat pakai baju minimalis supaya orang tuh lebih dapat atensi dari apa yang disampaikan daripada apa yang dia pakai pada saat itu gitu. Mungkin seperti itu gitu. Terus tadi yang disampaikan oleh Nanda tentu yang nyambung juga ke Mas Daniel kemudian Mas Mahdi juga, itu kaitannya dengan kalau kita sudah terlanjur relapse itu gimana gitu. Kalau menurut saya sih kalau kita sempat relapse itu jangan putus asa aja sih, tetap lanjut aja gitu. Karena benar tadi yang dibilang oleh Mas Madi itu terus aja gitu berkelanjutan nanti juga jadi kebiasaan kayak gitu. Lah, saya juga dulu awalnya kayak gitu sempat gagal gitu, tapi terus aja kayak gitu. Nanti menjadi pembiasaan, jadi habit baru. Nanti jadi kebiasaan aja kayak gitu. Cuma tadi benar juga tadi Mbak bahwa kita jangan dulu langsung kayak orang langsung semua kita ekstrimkan gitu, minimalis ekstrim gitu, pelan-pelan aja gimana dulu yang mau kita kurangin dulu gitu, karena tiap orang itu pasti beda-beda cara ngurangin apa yang tidak menjadi kebutuhan dia gitu. Jadi kalau bagian itu mungkin tergantung rasanya sendiri ya, kalau dia ngerasa ini nggak butuh itu nggak usah dijalanin gitu. Nah tapi yang paling penting itu adalah menurut saya itu adalah sebab kenapa dia harus menjadi minimalis, jangan sampai dia tuh cuma ikutan tren aja gitu Mbak. Jadi jangan sampai tren banget kan sekarang. Jadi ramai dia pengen ikut-ikutan tapi dia nggak tahu itu kebutuhan dia atau enggak gitu. Karena kan berangkat dari rasa cemas hati, atau kalau saya sih berangkat dari rasa tidak fokus, karena apa yang saya kerjakan itu jadinya loncat-loncat Mbak, jadi multitasking gitu. Padahal kita sebenarnya tahu nih nggak ada yang bisa multitasking, karena kita tuh nggak bisa kalau mengerjakan itu tidak apa istilahnya dijalankan semuanya gitu, karena itu pasti nggak akan maksimal gitu. Saya sih berangkatnya dari situ, karena tidak fokus, jadi akhirnya saya harus menjalankan satu-satu kayak gitu. Nah dari situlah dalam minimalis itu saya lakukan gitu. Nah tapi ini berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin kawan-kawan yang lain berangkat dari keresahan, berangkat dari rasa iri terhadap barang dimiliki orang lain. Nah, itu kan beda-beda gitu. Tapi yang paling penting itu jangan ikut gaya-gayaan, itu aja sih kalau saya. Iya bener-bener tuh Mas. Soalnya sekarang lagi konsep hidup minimalis itu kayak tren banget sekarang. Orang yang kita nggak sangka mau ikutan jadi ikutan. Temenku tiba-tiba yang kayak dia ngomong tiba-tiba aku mau jadi minimalis deh kayak kamu. Itu yang kayak random banget gitu. Kayaknya keren deh kayak gitu katanya. Kayak kayak Steve Jobs, kayak Mark Zuckerberg katanya. Lah itu nih di sebelah timnya gitu. Jadi dia mikir mereka keren gitu dengan jadi minimalis gitu.
Iya, setuju banget dengan yang tadi barusan dibicarakan sama Mas Romi. Ini saya garis bawahi banget nih pesan-pesan Mas Romi itu kalau menjadi minimalis itu bukan sebagai single purpose, bukan sebagai tujuan akhir, tapi itu sebagai sarana untuk sebagai tools, sebagai sarana kamu untuk mencapai kebahagiaan versi kamu itu. Jangan jadikan goals akhir kamu itu ya biar minimalis gitu, karena itu bakal apa ya, bakal nggak ketemu gitu. Kasih Mas Romi untuk insight-nya, benar-benar itu juga mungkin ntar bakal akan dibahas ya di virtual sharing berikutnya, menjadi minimalis sebagai tools Sama-sama kah Mas. atau sebagai sarana akhir. Ya, makasih Mas Romi. Oke, Ya, sama-sama. teman-teman. Ya, oke teman-teman semua, nggak terasa 1 jam udah sharing kita hari ini. Mbak Kananda, kalau ada closing statement, boleh? Iya, aku mengucapin terima kasih buat yang ikutan hari ini, juga yang nanya-nanya. Makasih banget, banyak insight baru yang kita share gitu. Jadi aku sebenarnya ini jadi kayak wadah curhatku sih sebenarnya. Jadi ternyata aku juga, ada banyak orang juga yang ngalami hal sama seperti aku. Soalnya yang kita lihat di YouTube itu kebanyakannya minimalisnya mereka tuh cuma ngeliatin hal yang estetik, perjalanan mereka yang telah berhasil gitu. Kebanyakan kayak gitu, jarang yang ngomong gimana beratnya untuk menjalankan hidup ini. Jarang banget aku ketemu orang yang ngomong beratnya gitu. Jarang yang ngomong relaxnya mereka gitu. Jadi bagiku minimalis ini adalah jalan hidup yang aku pilih selain meringankan beban mental juga. Terus aku jadi kayak berusaha jujur gitu di menjadi minimalis. Dan jadinya aku juga ingin share secara jujur di blogku. Makanya aku kayak sebenarnya agak malu juga sih mau ngomong relapse secara minimalis, yang lain kayaknya sangat-sangat berhasil gitu. Jadi tapi aku balik lagi karena aku pengen jujur, jadi aku kayak pengen share gimana relapse-nya aku waktu kemarin-kemarin itu. Semoga bisa saling membantu gitu terhadap semua yang lagi dengerin podcast hari ini. Makasih banyak. Terima kasih Kak Daniel sama Mas Madianto udah ngizinin aku share curhat ke malam ini. Ya, aku juga makasih banget loh, khususnya untuk semuanya yang mau hadir di sini, untuk Mas Mahdianto juga yang mau membuka acara ini, Kak Nanda khususnya sebagai narasumber, dan di sini Kak Nanda juga loh yang mencetuskan ide sharing soal relapse ini. Ini tuh benar-benar selain keren tuh nggak kepikiran sama sekali sebelumnya sama saya. Padahal ini tuh memang dialami semua orang gitu. Dan sayangnya sampai sekarang agak jarang gitu ya dibahas gitu. Eh, Nah, oke, maka sebelum saya akhiri acara kali ini, sebelumnya saya mau mengingatkan dulu untuk besok. Sebenarnya yang tadi Mas Romi juga bilang, jadi semuanya jangan lupa besok ada acara virtual gathering juga. Temanya tentang going offline. Ini tuh tentang bagaimana cara kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna saat lebih sedikit koneksi dengan sosial media, yang akan dibawakan dengan mentor kita Ica besok jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Sekian dulu, mohon maaf kalau ada ucap kata dari saya atas segala kekurangannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Teman-teman, jangan lupa semuanya tetap jaga kesehatan. Mas Mahdi, saya serahkan Mas Mahdi untuk menutup acara ini dengan beberapa kata. Silakan Mas Mahdi. Terima kasih banget buat semuanya, buat Mas Daniel Wong dan Mbak Ananda Nazif. Ide tema tentang relapse ini sebenarnya sangat menarik ya. Soalnya kan out of the box dan nggak kepikiran buat dibahas sebelumnya. Mungkin nanti kalau udah selesai penutupan ini, nanti buat yang belum mendengarkan bisa didengarkan di grup ini juga. Mungkin kalau boleh saya masukin ke YouTube atau Spotify juga biar bisa didengarin sama yang lain juga. Gitu aja sih. Makasih banget Mbak Ananda dan yang lain juga, Mas Romi. Sekian, terima kasih.